Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Eka. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, tidak menunggu lama, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan pelajari mengenai dinamika kependudukan. Oke, sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Berdasarkan WPDS, itu World Population Sheet pada tahun 2015, bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia itu sudah mencapai 250 juta jiwa. Nah, sekarang kamu bayangkan ya, sekarang sudah tahun 2020, kira-kira jumlah penduduk Indonesia itu sudah bertumbuh berapa banyak? Nah, hal ini yang disebut dengan nama dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor kelahiran atau natalitas. Jadi berikutnya, kalau kamu mendengar kata natalitas, itu artinya kelahiran ya. Kemudian faktor yang kedua adalah ada faktor mortalitas yang artinya kematian. Yang ketiga adalah faktor migrasi perpindahan. Khusus faktor migrasi ini itu ada 2 jenis, yaitu imigrasi yang menyebabkan suatu wilayah bertambah penduduknya, atau emigrasi yang menyebabkan suatu wilayah berkurang penduduknya. Oke, gimana? Sudah jelas apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Karena di bab ini kita akan pelajari ini secara keseluruhan. Jadi intinya dinamika penduduk itu apa? Intinya adalah perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh 3 hal yang tadi sudah Ibu jelaskan. Karena suatu wilayah penduduknya bisa berkurang dan bisa bertambah tergantung dari 3 hal ini. Nah, sekarang kamu perhatikan tabel yang Ibu berikan. Ini data di tahun 2015. Di sini bisa terlihat jelas bahwa posisi Indonesia, peringkat jumlah penduduk terbanyak di dunia, itu berada di peringkat keempat. Setelah Cina berada di urutan pertama, India di urutan kedua, Amerika Serikat urutan ketiga, dan Indonesia berada di urutan keempat. Menurutmu, jumlah penduduk yang banyak ini merupakan keuntungan atau kerugian? Nah, buat kamu yang tahu jawabannya, silakan kamu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Buat kamu yang bisa menjawab, 3 orang pertama bisa menjawab dengan jawaban yang betul, itu akan mendapatkan ekstra nilai dari Bu Eka. Oke, jangan lupa ditulis dulu jawabannya buat kamu yang tahu 3 keuntungan dan 3 kerugian memiliki penduduk yang banyak. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Nah, mengapa kita harus mempelajari kondisi penduduk suatu wilayah atau suatu negara? Karena ternyata penduduk suatu wilayah itu sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional suatu negara. Jadi suatu negara itu maju atau tidak, ternyata itu berpengaruh salah satunya dari penduduknya loh. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jumlah penduduk itu merupakan modal untuk pembangunan, bisa juga menjadi beban. Untuk lebih jelas lagi, kita akan pelajari di berikutnya. Apa yang dimaksud dengan jumlah penduduk bisa jadi modal? Bagaimana suatu penduduk itu bisa dijadikan sebagai beban dari pembangunan? Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke persebaran penduduk, sekaligus juga mengenai kepadatan penduduk. Perhatikan peta Indonesia yang ada di depan sini. Bisa kamu lihat, yang warnanya semakin cerah itu berarti jumlah penduduknya itu semakin banyak. Nah, apa kesimpulan yang bisa kamu dapat setelah kamu memperhatikan peta di depan? Bisa kamu lihat di daerah-daerah tertentu, provinsi-provinsi tertentu di Indonesia itu warnanya masih warna hijau yang menyatakan seperti yang di sini nih.
Ini adalah jumlah hijaunya yang menyatakan bahwa underpopulation. Di daerah Papua itu sekitar kepadatan penduduknya hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Jadi setiap 1 kilometer persegi jumlah penduduknya itu hanya sekitar ada 4 jiwa. Tapi kamu lihat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, ini warnanya sampai merah sekali ya. Nah, di Jakarta itu di Pulau Jawa itu kepadatannya sampai 945 jiwa per kilometer persegi. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya terjadi persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia. Jadi terjadi ketimpangan penduduk. Nah, ini merupakan salah satu masalah juga, pemerataan penduduk yang tidak seimbang atau tidak rata karena perkembangan ekonomi sulit dilakukan. Tadi kan Ibu sudah nyebutin tuh angka bahwa di Pulau Jawa itu jumlah penduduknya kira-kira rata-rata 945 km persegi. Sedangkan kalau di Pulau Jawa itu rata-rata persebaran penduduknya sekitar 945, di Pulau Papua sekitar 4 jiwa per kilometer persegi. Cara ngitungnya bagaimana ya? Ini adalah rumus kepadatan penduduk secara umum yang dalam bahasa Inggris disebutnya population density of Indonesia, atau population density itu adalah kepadatan penduduk. Yang dimaksud dengan kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau daerah dengan satuan per kilometer persegi. Jadi kita ngitung kira-kira dalam 1 kilometer persegi itu jumlah penduduk yang mendiaminya itu ada berapa banyak. Nah, rumusnya ini sangat simpel sekali ya rumusnya. Kamu hitung jumlah penduduknya, karena dia jumlah penduduk berarti satuannya jiwa. Kemudian dibagi luas wilayah. Luas wilayahnya hati-hati harus kilometer persegi. Oke, sudah memahami rumusnya? Rumusnya simpel sekali, mudah diingat. Sekarang Ibu ada kuis yang kedua. Nah, kuis yang kedua adalah silakan hitung berdasarkan rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kira-kira di kabupaten yang disebutkan di soal ini itu kepadatan penduduknya berapa? Jika di suatu kabupaten itu terdapat 500.000 jiwa, sedangkan luas wilayahnya itu sekitar 2000 km persegi, maka kepadatan penduduk tersebut adalah berapa? Oke, kalau kamu tahu jawabannya, silakan segera tulis jawabannya di bawah ini di komen. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen untuk menambah nilai kamu. Oke, untuk berikutnya. Nah, tadi mengapa bisa terjadi ketimpangan? Kenapa Pulau Jawa itu padat sekali dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia? Ini adalah 3 faktor penyebab utama. Pulau Jawa itu memiliki kepadatan yang lebih dibandingkan wilayah lain. Yang pertama adalah karena faktor lingkungannya. Lingkungan yang menguntungkan seperti apa? Seperti tanahnya yang subur atau iklimnya yang baik untuk ditinggali. Yang kedua adalah faktor historis. Historis ini artinya faktor sejarah. Misalnya dari dahulu wilayah tersebut menjadi pusat-pusat kegiatan penduduk. Misalnya kalau dari Pulau Jawa, faktor historisnya itu adalah dari dulu kerajaan-kerajaan besar itu pusatnya itu ada di Pulau Jawa. Nah, itu salah satu faktor historisnya. Terus yang ketiga adalah faktor sosiokultural. Ini lebih mengenai kebudayaan adat istiadat daerah. Misalnya suatu wilayah yang penduduknya terbuka menerima orang asing, itu biasanya dia akan lebih banyak penduduknya dibandingkan wilayah yang lain. Oke. Yang tadi ini faktor secara umum, ini faktor khusus yang Pulau Jawa. Ini alasan-alasannya sama seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di bagian yang pertama ya. Oke, berikutnya dampak yang terjadi jika suatu wilayah itu memiliki penduduk yang tidak merata. Ini bisa dilihat dari 4 dampaknya. Yang pertama, pasti di wilayah yang padat penduduknya itu kemiskinan semakin meningkat. Lahan untuk tempat tinggal makin berkurang, maka akan ada namanya slum area atau wilayah kumuh. Kemudian
kriminalitas pasti juga ikut meningkat. Oke, kalau dari faktor ekonominya, maka akan terjadi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Kemudian meningkatnya tingkat kejahatan itu juga bisa masuk ke ekonomi. Saingan ekonomi meningkat karena semakin banyak penduduk, berarti akan makin banyak terdapat saingan. Kemudian perekonomiannya hanya terpusat di daerah tertentu saja, kayak di Indonesia pusat perekonomiannya itu hanya ada di Pulau Jawa. Itulah kenapa presiden itu sempat berpikir untuk memindahkan ibu kotanya di luar Pulau Jawa. Tujuannya biar apa? Biar perekonomiannya juga tersebar ke wilayah yang lain selain di Pulau Jawa. Kemudian kalau dari segi budaya, masuknya budaya asing yang merugikan sehingga tidak menghargai lagi budaya daerah. Kemudian budaya gotong royong di daerah tersebut yang sudah turun-menurun jadi berkurang karena mereka lebih bersifat individualis sendiri-sendiri masing-masing. Terus kalau dari segi politik itu tidak terjadinya kemerataan sumber daya manusia. Jadi kayak orang-orang yang ahli di bidangnya itu mereka lebih memilih untuk tinggal di daerah tertentu. Misalnya kayak orang-orang yang ahli itu lebih suka tinggal di Pulau Jawa karena merasa lapangan kerjaannya lebih banyak. Sedangkan di daerah-daerah lain itu masih banyak kekurangan tenaga-tenaga ahli. Lalu sistem politik tidak seimbang, jadi kayak suara politik itu tidak seimbang. Kemudian daerah tertentu merasa kurang diwakili pemerintahan. Misalnya kalau kayak pemilihan suara itu kan ada perwakilannya di tiap daerah nanti ke pusat. Nah, karena wilayah tersebut mungkin penduduknya nggak banyak, maka perwakilannya juga yang dikirim ke pusat tidak banyak. Nah, itu dampak dari sebaran penduduk berdasarkan 4 bidang. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya yang pertama, kalau dari sosial, satu-satunya cara untuk mengatasi penduduk itu sebenarnya dengan cara transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Pasti kamu semua sudah tahu dong. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Jadi agar terjadi keseimbangan. Yang kedua, mengurangi perpindahan atau pendatang di suatu daerah. Misalnya kayak di Jakarta itu sudah ada kebijakannya kan, kalau orang yang boleh pindah ke Jakarta itu biasanya harus orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Jadi tidak akan menjadi tidak akan menjadi beban bagi wilayah tersebut. Kemudian meningkatkan kesejahteraan. Jadi misalnya pendapatan yang tinggi itu tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di daerah-daerah, sehingga orang tidak perlu ke kota besar untuk mendapatkan gaji yang besar. Kemudian kalau secara ekonomi, pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, jadi tidak hanya di satu wilayah aja. Pembangunan itu di seluruh Indonesia. Kemudian perluasan lapangan kerja, ya alasan orang biasanya pindah ke pusat kota itu karena masalah ingin mencari kerja, jadi harus dipindahkan atau lapangan kerjanya merata. Kemudian gimana caranya untuk meluaskan lapangan kerja? Caranya adalah dengan membangun industri di daerah-daerah yang jarang penduduknya juga. Jadi memicu suatu orang untuk pindah. Kemudian kalau dari segi budaya itu meningkatnya kebudayaan di setiap daerah. Jadi tiap daerah itu sekarang kan masing-masing kayak ada muatan lokal di sekolah itu untuk mempelajari budaya tiap-tiap daerah. Kemudian ada program lintas budaya, ini kayak program saling mengenal budaya-budaya yang lain. Kemudian kalau secara politik itu harus menetapkan suatu wilayah secara jelas. Oke, ini adalah cara mengatasi masalah sebaran penduduk. Oke, berikutnya adalah komposisi penduduk. Pengertian dari komposisi penduduk sendiri adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Jadi jika kita bicarakan komposisi penduduk itu kita ngelompokin penduduk tapi ada kriterianya. Contohnya misalnya kalau di sini bisa kamu lihat bagannya ini kan ada tamatan apa, berarti dia mengkriteriakan penduduk atau ngelompokin penduduk berdasarkan lulusan atau pendidikannya. Itu bisa macam-macam. Di sini contohnya ada pendidikan, agama, umur, pekerjaan, dan status perkawinan.
Kemudian mengapa sih suatu negara harus melakukan komposisi penduduk, harus mengelompok-kelompokin suatu penduduk? Ini alasannya. Yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui potensi sumber daya manusia di suatu wilayah tersebut, potensinya seperti apa. Yang kedua, untuk mengambil kebijakan dalam bidang kependudukan. Jadi misalnya dia ngelompokin penduduk berdasarkan pendidikan, tadi kan berdasarkan tamatan lulusan apa. Jadi pemerintah tahu nih kalau mau ngasih pelatihan, mau ngasih kebijakan itu yang pantas tuh apa, yang cocok tuh apa. Kemudian bisa juga ini tujuannya untuk membandingkan keadaan penduduk suatu daerah dengan penduduk yang lain. Jadi bisa tahu SDM-nya bagusan mana antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga daerah yang tertinggal itu akan diberikan bantuan. Oke, itu 3 tujuan utama kenapa pemerintah melakukan komposisi penduduk. Nah, ini yang tadi sudah Ibu jelaskan, ini contoh-contoh komposisi penduduk. Kalau yang di sini adalah contoh dari komposisi penduduk berdasarkan usia. Itu ada yang tunggal itu berarti usianya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau interval, jadi diintervalin. Kalau di sini contohnya misalnya intervalnya 5. Kemudian bisa juga mengelompokkan suatu usia berdasarkan produktif dan non produktif. Nah, yang perlu kamu garis bawahi itu adalah bagian yang ini, mengelompokkan manusia berdasarkan usia produktif dan non produktif. Usia 0 sampai 14 tahun itu berarti kayak usia kalian ya. Ini disebutnya usia belum produktif. Maksud belum produktif di sini adalah pada usia 0 sampai 14 tahun kalian belum bisa menghasilkan kayak menghasilkan karya atau belum bisa menjadi tenaga kerja. Ini usia yang belum produktif sehingga tergantung dengan usia-usia produktif. Sedangkan kalau sudah masuk ke usia 15 sampai 64 tahun itu disebutnya usia produktif. Jadi usia yang bisa menghasilkan tenaga kerja. Nah, kalau usia di atas 65 tahun ini masuk ke usia tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Karena biasanya usia-usia segini adalah usia orang-orang sudah mulai pensiun. Nah, untuk 2 kategori ini, usia belum produktif plus usia tidak produktif ini bisa digabungkan menjadi tidak produktif. Kamu harus memahami ini banget. Kenapa? Karena untuk slide berikutnya kita akan mempelajari yang namanya dependensi rasio, angka ketergantungan. Jadi hal yang perlu kamu ingat adalah seseorang dikatakan belum produktif itu umur berapa, tidak produktif itu umur berapa, dan usia produktif itu umur berapa. Oke, sekarang kita bahas angka beban ketergantungan atau dependensi rasio. Apa yang dimaksud dengan dependensi rasio atau angka ketergantungan? Ini adalah membandingkan antara jumlah penduduk yang tidak produktif yaitu 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun dengan jumlah penduduk yang produktif yang usianya 15 sampai 64 tahun. Ini diperhatikan baik-baik rumusnya. Jadi kamu jumlahin dulu berapa banyak orang yang usianya segini dibagi sama orang yang usianya segini lalu dikali 100%. Oke? Sudah paham semua rumusnya? Kalau sudah, coba yang bisa menjawab soal ini boleh, jangan lupa ini kuis yang ketiga, ditulis dalam komen di bawah jawabannya apa untuk kuis 3. Nah, ini ada fun fact buat Indonesia. Fun fact-nya adalah berarti udah mulai dari sekarang ya, sekitar tahun 2020 sampai tahun 2035 Indonesia akan yang mendapatkan namanya bonus demografi. Ini adalah suatu kesempatan emas di Indonesia. Apa yang maksud dengan bonus demografi? Bonus demografi bisa kamu lihat di sini. Ini adalah di mana orang yang memiliki usia produktif 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif. Jadi angka tergantungannya akan rendah. Nah, ini suatu hal yang sangat menguntungkan jika SDM Indonesia itu memang bagus dan berkualitas. Tapi ini akan
menjadi beban suatu negara jika SDM-nya itu ternyata tidak berkualitas, karena sama saja tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Oke, apa yang terjadi jika usia tidak produktif itu lebih banyak? Maka orang-orang yang berusia produktif harus menanggung seluruh penduduk usia non produktif. Misalnya kalau kayak kalian itu kan pasti untuk sehari-harinya, untuk makan, jajan, untuk sekolah, itu semua yang nanggung adalah mama papa kalian kan, dimana mama papa kalian itu adalah usia-usia produktif. Nah, kalau misalnya angkanya semakin kecil dari hitungan tadi, maka itu makin baik. Kenapa? Karena angka tergantungannya makin rendah. Oke, tadi kita sudah ngomongin dependensi rasio, sekarang kita bahas mengenai sex rasio. Apa itu sex rasio? Kita mau ngitung jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, kita ngebandingin jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Ini rumusnya L per P kali 100. Nah, 100 di sini berarti artinya adalah berapa banyak laki-laki suatu wilayah dalam 100 perempuan. Nah, tadi rumusnya sudah kamu lihat kan? Rumusnya ini juga sama, simple dan mudah sekali. Sekarang buat kamu yang tahu jawaban kuis keempat, silakan tulis juga di komen di bawah ini. Oke. Misalnya kalau setelah kamu hitung ternyata sek rasionya itu 100 jumlahnya, itu artinya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam wilayah tersebut itu seimbang. Jadi dalam 100 jumlah perempuan terdapat 100 jumlah laki-laki. Tapi kalau misalnya sek rasionya itu angkanya dikurang dari 100, berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Misalnya angka sek rasionya 60, itu artinya dalam 100 perempuan hanya terdapat 60 laki-laki. Tapi kalau hasil sek rasionya ternyata di atas 100, itu artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Contohnya misalnya hasil 110, itu artinya di dalam satu wilayah tersebut ada 110 laki-laki, dalam 100 perempuan ada 110 laki-laki. Oke, itu mengenai sek rasio. Berikutnya kita akan pelajari mengenai pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Kita bahas pertumbuhan penduduk dulu ya. Nah, untuk pertumbuhan penduduk ini seperti yang sudah Ibu bicarakan di awal, yang perlu kamu pahami itu hanya 3 hal, yaitu natalitas. Kalau natalitas sudah pasti itu akan menimbah jumlah penduduk satu wilayah. Yang kedua itu mortalitas. Natalitas itu nanti lambangnya N, mortalitas nanti lambangnya M. Itu yang akan mengurangi suatu wilayah. Dan perpindahan atau migrasi, kalau dia imigrasi lambangnya I di sini, itu membuat suatu wilayah tambah banyak. Tapi kalau emigrasi lambangnya E, itu akan membuat suatu wilayah semakin dikit jumlah penduduknya. Ini adalah mengenai pertumbuhan penduduk ini ada 3 jenis, yaitu ada pertumbuhan penduduk alami. Kalau alami berarti kamu hanya menghitung selisih antara kelahiran dan kematian. Tapi kalau non alami kamu hanya menghitung selisih antara imigrasi dengan emigrasi. Tapi kalau pertumbuhan penduduk total itu kamu menggabungkan penjumlahan antara alami dan non alami. Oke, untuk lebih lengkapnya biar kamu paham, perhatikan rumus ini. Nah, kalau pertumbuhan penduduk alami itu rumusnya L kurangin M, lahir dikurangin yang mati berapa. Kalau non alami itu rumusnya yang jumlah penduduk yang masuk dikurangi jumlah penduduk yang keluar. Pertumbuhan penduduk total berarti menggabungkan 2 hal ini. Oke, rumusnya sangat simpel kan? Kalau sudah paham, coba yang tahu silakan kuis kelima komen di bawah. Untuk mengerjakan kuis ini, khusus yang 24.500.000 jiwanya diabaikan saja ya. Kamu langsung hitung aja bagian yang kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasinya. Oke, silakan komen. Nah, berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk negara,
Indonesia itu termasuk kategorinya sedang. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2012 sampai 2014, angka pertumbuhan penduduk Indonesia itu mencapai sekitar 1,40%. Jadi antara 1 sampai 3 itu sekitar sedang. Walaupun begitu, pemerintah tetap menggalakkan program KB untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Sedangkan untuk struktur penduduknya sendiri itu pada tahun 2012 sampai 2014 itu masih didominasi oleh usia muda, sekitar 34% itu adalah usia muda. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka angka kelahirannya itu kategorinya masih tinggi. Apa yang terjadi jika suatu negara itu mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat? Yang pertama, angka pengangguran akan semakin tinggi karena antara jumlah penduduk dengan lapangan kerja nggak seimbang. Kemudian persebaran penduduk tidak merata. Lalu komposisi penduduknya itu kurang menguntungkan sehingga karena lebih banyak usia muda dibandingkan usia produktifnya. Lalu hal ini semua akan menyebabkan arus urbanisasinya tinggi suatu negara tersebut. Hal ini semua pun berakhir dengan menurunnya kualitas dan kesejahteraan rakyat. Oke, itulah kenapa pemerintah menekan pertumbuhan penduduknya. Tadi kita sudah membicarakan pertumbuhan penduduk, sekarang kita membicarakan mengenai kualitas. Nah, jika kita bicarakan kualitas, berarti kita akan membicarakan bagaimana kemampuan penduduk suatu wilayah, suatu negara itu untuk mengolah dan memanfaatkan SDA yang ada. Untuk apa tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Indikator suatu wilayah itu kualitas penduduknya bagus atau tidak itu hanya 3 hal indikatornya, yaitu pendapatannya, tingkat pendidikannya, dan tingkat kesehatannya. Kalau kapatannya bagus, kemudian tingkat pendidikannya tinggi, tingkat kesehatan juga tinggi, maka suatu wilayah tersebut kualitas penduduknya dikategorikan baik. Nah, yang terjadi di Indonesia mengenai masalah kualitas penduduk Indonesia adalah pertama, tingkat pendidikannya masih kategorinya rendah. Kemudian tingkat sejahteraannya rendah. Bisa tahu dari mana tingkat sejahteraannya rendah? Karena pendapatan per kapitanya masih rendah. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan 1 jiwa atau 1 orang dalam 1 tahun, rata-ratanya berapa. Kemudian sebagian besar masyarakatnya masih bekerja di sektor agraris atau sektor pertanian. Kalau negara maju itu rata-rata sudah bekerja di sektor industri. Kemudian seperti yang tadi sudah Ibu bicarakan, tambahan penduduknya tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jadi pengangguran itu masih tinggi. Tingkat angka kematian bayinya juga masih tinggi. Ini artinya kesehatannya belum baik. Kemudian angka harapan hidup rendah. Nah, apa itu angka harapan hidup? Angka harapan hidup adalah usia seseorang itu mampu hidup berapa tahun. Nah, kalau negara-negara maju angka harapan hidupnya itu tinggi, jadi sekitar 70 atau sampai bahkan kalau di Jepang tuh banyak orang yang usia 70 sampai 80 tahun tuh masih hidup. Sedangkan kalau kayak di Indonesia itu sekitar angkanya 65 sampai 68 angka harapan hidupnya. Ini menyangkut banyak hal, salah satunya adalah kesehatan. Oke, itu masalah kualitas penduduk di Indonesia. Nah, bisa kamu perhatikan tadi di awal Ibu kan bicaranya pakai data yang lama. Nah, ini data yang baru dan dugaan nanti di tahun 2050 jumlah penduduk Indonesia itu akan menjadi 309 juta, akan berada di urutan ke-5. Di urutan ke-6, dan ini kategorinya masih banyak ya penduduknya. Oke. Ini isu itu kayak masalah kependudukan yang akan terjadi di masa depan menurut para ahli. Kita tadi sudah bicarakan mengenai dinamika penduduk. Sekarang kita mulai masuk ke keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Seperti yang kamu tahu, Indonesia itu merupakan negara multikultural yang memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak. Itu merupakan salah satu potensi yang dimiliki Indonesia ya. Nah,
kita akan belajar mengenai suku bangsa atau biasa disebut dengan etnik. Yang dimaksud dengan suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial yang memiliki ciri-ciri yang paling dasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaannya. Nah, misalnya kayak contohnya suku Sunda. Seorang disebut suku Sunda karena apa? Karena mereka misalnya mendiami wilayah yang sama yang di sekitar Jawa Barat. Nah, makanya sebutnya suku Sunda. Terus memiliki bahasa yang sama, terus memiliki baju daerah yang sama, makanya disebutnya itu suku bangsa atau etnik. Nah, ini yang membedakan suatu suku dengan suku yang lain. Yang pertama bisa dari bahasa daerahnya, adat istiadatnya, sistem kerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Oke, berikutnya Ibu akan kasih kalian gambar-gambar mengenai pakaian daerah dan baju daerah, pakaian daerah dan rumah adat. Tolong perhatikan baik-baik, terutama kamu perhatikan gambarnya dan kamu perhatikan asal provinsinya dari mana, karena ini akan banyak keluar di quiz nanti. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita mulai dari gambar pertama. Ada yang tahu ini gambar rumah apa? Nah, yang pertama adalah rumah Kasepuhan Cirebon. Asalnya dari Jawa Barat. Gambar yang kedua adalah nama rumahnya Rumah Baileo. Asalnya dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Jadi dua provinsi rumahnya sama, namanya Rumah Baileo, Maluku dan Maluku Utara. Yang ketiga, ini adalah nama rumahnya Krong Bade. Ini asalnya dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh. Rumah yang keempat adalah rumah Tongkonan. Ini asalnya dari Sulawesi Barat. Boleh kamu jawabnya. Sulawesi Selatan juga kamu boleh jawabnya. Rumah yang kelima adalah rumah Panjang. Ini asalnya dari Provinsi Jambi. Yang keempat adalah rumah Nout Sesat. Ini asalnya dari Lampung. Yang ketujuh ada rumah Tambi. Asalnya dari Sulawesi Tenggara. Berikutnya ada rumah namanya Gapura. Asalnya dari Bali. Lalu ini rumah Betang. Nama lainnya rumah Panjang. Kenapa namanya rumah Panjang? Karena emang rumahnya panjang sekali. Jadi ini bisa ditinggal beberapa kepala keluarga. Jadi banyak tempat tinggal ini. Ini asalnya boleh Kalimantan Selatan boleh, Kalimantan Barat boleh. Lalu yang ini adalah kita harus tahu dong. Ini adalah namanya rumah Kebaya. Berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau yang ini adalah rumah rakyat. Asalnya dari Bengkulu. Lalu ada rumah Sultan Sumbawa. Berasal dari Nusa Tenggara Barat. Yang ini adalah rumah Honai. Asalnya dari Papua. Mau Papua Barat mau Papua sama rumahnya. Lalu berikutnya ada rumah Doluhupa atau nama lainnya rumah pewaris. Ini asalnya dari Gorontalo. Berikutnya rumah Gadang. Asalnya dari Sumatera Barat. Lalu yang ini adalah rumah
joglo. Asalnya dari Jawa Tengah boleh, Jawa Timur boleh, Yogyakarta boleh. Lalu rumah bolon. Asalnya dari Sumatera Utara. Berikutnya rumah rakit. Asalnya dari Bangka Belitung. Berikutnya rumah lamin. Asalnya dari Kalimantan Timur. Berikutnya rumah Baduy. Asalnya dari Banten. Berikutnya Kesultanan Pontianak. Asalnya dari Kalimantan Barat. Berikutnya rumah Melayu. Asalnya dari Riau. Dan terakhir rumah Musalaki. Asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Oke, itu adalah beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pakaian daerah atau pakaian adat. Oke, konsentrasi semuanya. Yang pertama ada baju adat dari Nangro Aceh Darussalam. Yang kedua, rumah pakaian adat dari Bangka Belitung. Yang ketiga, pakaian adat dari Bali. Yang keempat, pakaian adat dari Banten. Yang kelima, pakaian adat dari Bengkulu. Keenam, pakaian adat dari Jawa Barat. Ketujuh, pakaian adat dari Jakarta. Kedelapan, pakaian adat dari Jambi. Yang kesembilan, pakaian adat dari Jawa Tengah. 10, pakaian adat dari Jawa Timur. 11, pakaian adat dari Kalimantan Barat. 12, pakaian adat dari Kalimantan Selatan. 13, pakaian adat dari Kalimantan Tengah. 14, pakaian adat dari Kalimantan Timur. 15, pakaian adat dari Lampung. 16, pakaian adat dari Maluku. 17, pakaian adat dari Maluku Utara. 18, pakaian adat dari Nusa Tenggara Barat. 19, pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. 20, pakaian adat dari Papua. 21, pakaian adat dari Riau. 22, pakaian adat dari Sulawesi Selatan. 23, pakaian adat dari Sulawesi Tengah. 24, pakaian adat dari Sulawesi Tenggara. 25,
pakaian adat dari Gorontalo. 26. Pakaian adat dari Sulawesi Utara. 27. Pakaian adat dari Sumatera Barat. 28. Pakaian adat dari Sumatera Selatan. 29. Pakaian adat dari Sumatera Utara. Dan terakhir, pakaian adat dari Yogyakarta. Nah, ini adalah pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Ibu harap dengan diberikan visual seperti ini, kamu bisa lebih memahami keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, perhatikan baik-baik gambar-gambarnya, nanti akan muncul di quizis. Boleh kamu ulang-ulang selama waktu pengerjaan quizisnya belum dimulai. Oke, kamu juga bisa mengulang materi-materi yang lainnya. Jika ada pertanyaan juga silakan komen di bawah. Insya Allah akan Ibu jawab. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.